Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Bayu. Nah, senang masih bisa berbagi informasi dengan kalian semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang use case diagram, di mana video sebelumnya tentang protopersonas berkaitan dengan case kali ini. Karena salah satu fungsi dari protopersonas adalah dapat membantu kita membuat use case diagram. Oke, jadi jangan kemana-mana, simak terus. Oke, kembali lagi dengan Mr. Bayu. Nah, kali ini langsung aja kita masuk ke pembahasan yang namanya use case diagram. Nah, seperti apa use case diagram itu? Use case diagram ini merupakan salah satu bagian daripada UML yang berfungsi untuk merancang sebuah sistem. Nah, di mana fungsi daripada use case diagram ini adalah untuk menggambarkan fungsionalitas sebuah sistem yang akan diberikan kepada aktor atau pengguna user jadinya, ya. Jadi, dengan adanya use case diagram ini, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang disediakan oleh sistem atau fasilitas yang disediakan oleh sistem ke penggunanya, ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita membangun sebuah sistem, kita membuat use case diagramnya dulu sebagai gambaran kita, aktornya siapa-siapa saja, kemudian aktor tersebut dapat fasilitas apa aja dari sistem yang akan kita buat, ya. Nah, kemudian syarat penamaan use case diagram yaitu sangat penting, ya. Usahakan nama yang kita sematkan di dalam use case diagram itu sesederhana mungkin. Tujuannya apa? Supaya mudah kita pahami, dan ini juga berlaku di aktor nantinya, ya. Jadi yang paling penting di dalam use case diagram itu ada dua buah simbol, yaitu simbol use case dan simbol aktor. Nah, untuk simbol aktor itu tidak harus berupa orang, tapi juga dapat berupa sistem lain yang berinteraksi dengan use case yang kita buat, ya. Jadi aktor bisa dua, orang dan sistem lain yang berinteraksi dengan use case sebelumnya. Nah, ini gambaran tentang syarat penamaan use case diagram. Nah, langsung aja kita berkenalan dengan simbol-simbol yang berlaku di dalam use case diagram. Saya akan menjelaskannya secara singkat saja. Yang pertama, simbol use case diagram itu simbol use case, ya. Diagram itu gambar. Jadi disebut ini nama use case. Nama use case di sini diwakili bentuknya seperti elip. Nah, di sini dikatakan use case adalah fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Jadi di sini simbol use case ini adalah nama-nama fasilitas yang diberikan oleh sistem kepada aktor nantinya atau si pengguna sistem, ya. Jadi di sini nama yang kita sematkan di dalam use case ini harus berupa kata kerja. Ingat itu, ya, harus berupa kata kerja. Contohnya seperti kelola data mahasiswa atau input data mahasiswa atau manipulasi. Ini yang intinya harus berupa kata kerja. Dan simbol yang kedua yang kita gunakan adalah nama aktor. Simbolnya seperti ini berupa orang. Tapi saya ulangi lagi. Aktor di sini tidak harus berupa orang, tapi dapat berupa sistem lain yang berinteraksi dengan use case, ya. Kemudian di dalam use case diagram itu terdapat yang namanya asosiasi ataupun association. Asosiasi ini berupa simbolnya itu berupa garis, ya. Jadi untuk melihat keterhubungan antara si aktor dengan fasilitas yang disediakan oleh sistem, ya. Jadi contohnya adalah seperti aktor mahasiswa. Mahasiswa ini di sistem, misalkan ya, sistem evaluasi kinerja dosen, mahasiswa ini dapat melakukan apa saja di dalam sistem tersebut. Jadi diarahkan dengan menggunakan asosiasi ini berupa garis, ya, atau line. Kemudian di dalam use case diagram terdapat yang namanya extend dan terdapat yang namanya include. Nah, extend di sini dapat digambarkan seperti pada gambar ini, ya, yaitu berupa garis yang sudutnya itu ujungnya ada panah dan garisnya putus-putus. Nah, dikatakan extend di sini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tanpa use case tambahan tersebut. Nah, agak ribet ya kata-katanya, tapi sebenarnya nanti akan saya berikan contoh langsung supaya mudah untuk dipahami. Oke. Kemudian include. Nah, di use case diagram juga ada yang namanya include, ya. Dikatakan di sini relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case ini. Berarti ada suatu kewajiban sebelum kita mengakses use case yang satu lagi,
tapi harus melewati sebuah use case terlebih dahulu. Contohnya gini ya, singkat aja. Contoh tadi mahasiswa, sebelum mahasiswa melakukan evaluasi kinerja dosen atau menginput form kuesioner, dia harus login terlebih dahulu. Nah, jadi di sini dikatakan harus melewati sebuah use case satunya lagi, yaitu login. Include-nya adalah mengisi form kuesioner evaluasi dosen. Oke, nanti juga ada contohnya ya supaya mudah untuk dipahami. Kemudian satu lagi ada yang namanya generalisasi. Contoh simbol extend. Nah, di sini terdapat dua buah use case, yaitu validasi user dan validasi sidik jari. Nah, validasi user ini merupakan validasi user yang ditambahkan ya, yaitu sebuah use case yang digunakan untuk melakukan validasi user. Oke. Kemudian validasi sidik jari merupakan validasi tambahan. Beda ya. Jadi yang pertama sekali itu adalah validasi user, sedangkan yang kedua tambahannya adalah validasi sidik jari. Nah ini, dan syaratnya adalah untuk simbolnya arah panahnya jangan sampai salah, yaitu dari use case tambahan arahnya ke use case yang ditambahkan ya. Jadi ingat, arah panahnya jangan sampai salah. Contoh lain dari extend ini coba kita lihat, ini agak komplit sedikit ya. Nah di sini ada buka rekening, kemudian ada buka deposito dan buka kartu kredit. Katakanlah kita seorang nasabah ya. Setelah kita buka rekening, kita dapat melakukan buka deposito dan buka kartu kredit, tapi ini nggak wajib ya. Makanya di sini dikatakan buka deposito dan buka kartu kredit ini use case tambahan dari use case buka rekening. Misalnya kita buka rekening hanya untuk menabung, tapi tidak membuka deposito dan kartu kredit. Tapi dalam sistem ini ada, artinya ini berupa tambahan dari buka rekening ya. Ingat, simbolnya itu juga arah panahnya dari use case tambahan ke use case yang ditambahkan. Kita lihat contoh dari simbol include. Nah ini dia. Singkatnya di sini contohnya adalah sebelum kita melakukan mengelola pinjaman ya dan mengelola anggota, terlebih dahulu kita harus melakukan login ya, karena include ini harus melewati sebuah use case dulu baru kita dapat melakukan interaksi dengan use case yang lainnya. Nah ini dia, mengelola pinjaman dan mengelola anggota. Jadi kita harus login terlebih dahulu sebelum kita dapat melakukan pengelolaan pinjaman dan mengelola anggota. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh konkretnya atau contoh yang lebih lengkap lagi termasuk extend dan include. Nah ini kita ambil contoh case-nya dari buka rekening ya. Nah di sini buka rekening ya, include maaf saya lupa membuat tulisan include di sini, tapi di sini buka rekening ini merupakan include dari catat data pribadi. Artinya kita baru dapat buka rekening kalau kita sudah mencatat data pribadi kita, karena untuk kita buka rekening, data pribadi kita butuhkan baru diinput sehingga rekening baru dapat dibuka. Dari rekening ini kita juga bisa membuka deposito dan membuka kartu kredit jika kita mau. Nah bedanya apa di sini? Buka deposito dan buka kartu kredit itu berupa use case tambahan antara buku rekening dan catat data pribadi. Ini masuk ke dalam include. Jadi singkatnya di sini dikatakan adalah use case extend digunakan untuk mengembangkan sebuah use case inti ya. Nah buka rekening ini use case inti. Misalnya setelah melakukan buka rekening, selanjutnya bisa melakukan apa lagi ya, buka deposito dan buka kartu kredit. Saya akan memberikan contoh kasus use case diagram. Di sini saya sudah menyiapkan aktor dan kebutuhan dari aktor tersebut. Nah case ini yaitu tentang contoh kasusnya sistem informasi evaluasi kinerja dosen. Di video sebelumnya di Proto Personas saya juga menjelaskan tentang evaluasi kinerja dosen. Katakanlah setelah kita melakukan menggunakan metode Proto Personas, hasil rekapannya seperti ini. Nah yang kita dapatkan untuk aktor mahasiswa, kebutuhannya adalah mahasiswa butuh info jadwal penilaian dosen, kemudian mahasiswa butuh input penilaian dosen secara online ya. Kemudian dosen dapat melihat hasil evaluasi dan dosen dapat juga memberikan saran kepada institusi ataupun tempat mereka mengajar via online ya. Jadi ada sebuah form yang disediakan yang mereka butuhkan secara online
untuk memberikan saran tempat mereka bekerja atau tempat mereka mengajar ya. Kemudian staf akademik yang dibutuhkan adalah mereka membuat jadwal evaluasi dosen, kemudian input data master. Data master ini contohnya data mahasiswa ya, soal kuesioner, kemudian data dosen dan sebagainya. Atau yang dibutuhkan dalam sistem evaluasi kinerja dosen ya. Kemudian yang ketiga yaitu dapat mencetak laporan dari hasil evaluasi. Kemudian terakhir adalah ketua jurusan. Ketua jurusan mereka hanya butuh melihat hasil evaluasi yang telah diberikan oleh si mahasiswa. Oke. Nah, jadinya seperti apa? Setelah kita dapat kebutuhan dari aktor tersebut, baru kita implementasikan ke dalam bentuk use case sehingga kita mudah untuk membuatnya. Jadi rujukannya itu tinggal kita ambil dari sini sehingga hasilnya seperti ini. Jadi tadi aktor ada 4, yaitu staf akademik, ketua jurusan, dosen, dan mahasiswa. Use case yang kita gambarkan di sini adalah hasil dari metode protopersonas ya. Yang pertama, staf akademik dapat melakukan kelola data master, kelola jadwal evaluasi dosen, dan membuat laporan serta melihat hasil evaluasi. Nah, ini fasilitas sistem yang akan diberikan kepada staf akademik. Nah, tapi di sini ada login, artinya sebelum staf akademik ini melakukan kegiatannya, mereka harus login terlebih dahulu. Begitu juga dengan ketua jurusan, staf dosen, dan mahasiswa. Sebelum mereka melakukan kegiatan di sini, mereka terlebih dahulu melakukan login ya. Jadi login ini syarat utama bagi aktor untuk melakukan aktivitas di dalam sistem. Kemudian ketua jurusan yaitu hanya dapat melihat hasil evaluasi dosen dan juga input saran ya. Tadi di tabel sebelumnya di sini bisa ditambahkan yaitu input saran. Kemudian dosen dapat melihat hasil evaluasi dan input saran. Jadi fasilitas yang diberikan antara ketua jurusan dan dosen itu sama ya. Kemudian mahasiswa membutuhkan, mereka butuh melihat kapan evaluasi dosen itu dibuka jadwalnya. Setelah mereka dapat jadwalnya, mereka bisa langsung mengisi kuesioner dalam bentuk online yaitu evaluasi dosen. Nah, di sini include ya. Kenapa? Karena syarat untuk mereka bisa melakukan evaluasi dosen ini, mereka melihat jadwal. Dari jadwal itu nanti langsung dapat masuk ke bagian form input evaluasi dosen ya. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali kita membuat use case diagram ini apabila kita sudah dapat menentukan aktor dan kebutuhan dari aktor tersebut ya. Karena hierarkinya adalah kita nggak langsung dapat membuat use case ini kalau kita tidak dapat menentukan terlebih dahulu aktornya, kemudian kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh aktor tersebut. Nah, kalian juga dapat menggunakan metode protopersonas dari video yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Nah, mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya yang sedang belajar mahasiswa informatika, sistem informasi. Jadi use case ini dapat menggambarkan, saya ulangi, fungsionalitas dari sistem yang akan diberikan ke pengguna nantinya. Oke. Jangan lupa dukung terus channel Mr. Bayu ya dengan cara subscribe, kemudian klik like, share sehingga teman yang lain juga dapat belajar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.